Sosial telah memanggil pihak ACT pada tanggal 5 Juli 2022 dan pihak ACT kooperatif hadir dan menjelaskan terkait dengan pengumpulan uang dan barang, termasuk pemanfaatannya dan penggunaan pembiayaan untuk pengumpulan uang dan barang tersebut. Dari penyampaian pihak ACT menyampaikan bahwa rata-rata untuk biaya pengumpulan uang dan barang itu sebesar 13,7%. Dan kami sudah informasikan juga kepada pihak ACT bahwa sesuai dengan ketentuan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980, sebesar-besarnya batasnya itu 10%. Tentunya ini sudah melanggar dari ketentuan. Itu Mbak. Jadi ada diktum juga yang dilanggar di dalam keputusan Menteri Sosial nomor 520. Jadi yang dicabut itu perizinan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 520 yang dicabut itu. Pencabutannya berdasarkan SK Menteri Sosial and Interim nomor 133 2022. Itu Mbak. Baik, Pak, apakah sebetulnya ACT ini menganggap Kemensos reaktif begitu ya terhadap pemberitaan? Karena kan kalau sebelumnya ada pemberitaan viral mengenai ACT ini, Kemensos sudah pernah memberikan peringatan belum kepada ACT? Dengan pemanggilan itu adalah peringatan Mbak. Jadi sebelumnya pada tahapnya tim kami turun ke ACT mengklarifikasi dan menyampaikan pemanggilan. Selanjutnya besoknya pemanggilan dan pihak ACT kooperatif menyampaikan semua informasi tentang pengumpulan uang dan barang, termasuk penggunaan dana operasional atau uang untuk PUB-nya, pengumpulan uang dan barangnya. Yang disampaikan bahwa pihak akan laporan yang telah jatuh tempo untuk disampaikan ke Kementerian Sosial dan itu saat ini sedang diverifikasi oleh tim Itjen. Itu Mbak. Baik, Pak, ini kan ACT mengklaim begitu ya bahwa ACT berkali-kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian berdasarkan audit. Bagaimana sebenarnya standar audit yang diatur pemerintah begitu untuk para lembaga filantropi dan juga pengelola dana kemanusiaan? Baik Mbak, khusus untuk lembaga filantropi itu mereka menggunakan konsultan publik Mbak, akuntan publik. Jadi untuk yang pengumpulan biayanya di atas 500 juta itu melalui akuntan publik Pak, ada laporan akuntan publik. Dan kebetulan kemarin waktu pemanggilan pihak ACT menyatakan bahwa laporan akuntan publiknya belum selesai. Nah, pihak ACT juga menyampaikan untuk tahun 2020 pihak ACT mendapatkan predikat WTP, tapi kan kami harus melihat dulu laporan akuntan publiknya dan kemarin waktu pemanggilan belum disampaikan. Menurut informasi dari pihak ACT masih dalam proses. Itu Mbak. Baik, Pak, sebetulnya apakah perlu ada pembenahan untuk pemeriksaan begitu? Artinya ada standar pemeriksaan? Kalau standar pemeriksaan kami memang rutin Mbak. Pertama bagi yang sudah berizin ketika dia tidak memenuhi kewajibannya, contohnya pelaporan, kami akan memanggil. Kenapa tidak sampai terlambat memberikan laporan. Dan untuk perizinan barunya, biasanya kan dia setelah selesai perizinan dia mengusulkan baru. Kami tunda sampai penyelenggara itu memenuhi kewajibannya. Nah, khusus untuk ACT memang terjadi pengaduan. Sama dengan yang lain-lain, pengaduan itu kami telusuri. Kalau itu kewenangannya tingkat nasional itu Kementerian Sosial. Kalau itu kewenangannya di tingkat provinsi, kami koordinasi dengan pemerintah provinsi. Kalau itu tingkat kabupaten kota, kita koordinasi dengan kabupaten kota. Jadi kami pun memantau pengaduan atau pemberitaan-pemberitaan di media. Jadi perlu dipahami di sini bahwa untuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang itu ada pada tingkat kabupaten, itu apabila penyelenggaraannya dilaksanakan di skup kabupaten. Apabila dia dilaksanakan di beberapa kabupaten, tapi dalam satu provinsi, itu menjadi kewenangannya provinsi. Pemberian izinnya juga, Mbak. Nah, khusus untuk beberapa provinsi atau secara nasional, itu pemberi izinnya adalah Kementerian Sosial. Nah, pengaduan-pengaduan yang sering terjadi itu biasanya pada lingkup kabupaten. Contohnya ya seperti kotak amal, seperti itu Mbak.